Assalamualaikum asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Azkar yang kita bahas dari awal sampai pembahasan tentang kemarin keutamaan dari majelis zikir, ya, kalau tidak salah. Nah, malam ini insya Allah kita akan masuk satu fasal, di fasal yang baru, faslun az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Jadi zikir itu terkadang atau bisa dilakukan dengan hati dan bisa juga dengan lisan. Jadi ini bahasan apakah zikir itu secara sirriyah, rahasia, atau secara zahar, dikeraskan. Wal afdalu minhu makana bil qalbi wal lisan jami'an. Dan yang paling utama dari zikir itu adalah dilakukan bil qalbi wal lisan jami'an, itu dengan hati dan lisan secara bersamaan, dua-duanya. Tetapi kalau diambil salah satu di antara dua ini, mesti dipilih. Fa'inik tusyira ala ahadihima fal qalbu afdalu. Kata Yunawi rahimahullah, maka jika dicukupkan atau dibatasi atas salah satu di antara keduanya, yaitu antara qalbu dengan lisan, fal qalbu afdalu, kata beliau, maka dengan hati itu lebih utama, bukan dengan lisan. Tetapi yang utama tentu tadi adalah kita berzikir tidak hanya pakai ucapan dengan lidah atau lisan kita, tetapi juga dengan hatinya. Jadi hadir hati kita gitu. Dan itu bisa terbantu memang ketika kita memahami apa yang kita baca, Pak. Memahami, meresapi. Oleh karena itu memahami kalimat atau teks bacaan yang kita baca, yang tentu dengan bahasa Arab, memang perlu belajar, dan bagi kita sebetulnya sangat ditekankan, bahkan menjadi kewajiban yang utama untuk belajar bahasa Arab. Kalau kita lihat di pesantren, saya kira yang ditekankan pertama kali adalah yang utama belajar ilmu alatnya, begitu. Apa itu ilmu alat? Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, begitu. Itu untuk memahami teks atau nas, baik Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Termasuk juga kitab-kitab yang kita baca, kitab-kitab kuning, semuanya dengan berbahasa Arab. Oleh karena itu memahami bahasa ini menjadi kunci. Maka ulama mengatakan lughatul Arabiyah miftahul ilmi. Bahasa Arab itu menjadi kuncinya pembuka ilmu. Artinya kalau orang ingin memahami ilmu pengetahuan dalam agama kita, agama Islam, tentu kuncinya adalah dengan memahami bahasanya. Ibarat orang mau masuk ke rumah, kalau tidak punya kunci, kira-kira bisa masuk apa enggak ya? Kita lihat dari belakang begitu ya. Tapi kalau yang mau pakai adab gitu, masuknya lewat pintu, mesti pakai kunci dibuka. Makanya memahami bahasa Arab ibarat orang tadi mau masuk rumah, punya kuncinya, itu gampang masuk ke rumah itu. Tapi kalau tidak punya kunci, pastilah memakai cara yang lain, ya. Bisa mencongkel pintu, mencongkel jendela begitu. Atau dengan cara paksa gitu. Tapi pasti yang terjadi apa? Banyak kerusakannya. Oleh karena itu kunci memahami agama ini
Itu dengan memahami bahasa, itu bahasa Arab. Termasuk juga dalam hal berzikir. Maka supaya hadir hati kita ketika berzikir, maka juga memahami apa yang kita baca itu dengan memahami bahasanya, itu bahasa Arab. Sumalayan bagi ayat ruka zikra bil lisan ma'al qalbi khaufan bin ayaduna bihi riya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, tidak selayaknya seseorang meninggalkan zikir itu dengan lisannya, dengan disertai dengan hati, khaufan karena takut, khawatir, ayaduna bihi riya, disangka oleh seseorang itu dengan disebut riya. Jadi orang cukup dengan hati saja tanpa diucapkan gitu. Nah ini meskipun dengan satu dugaan, satu asumsi bahwa ini khawatir ada unsur riya di situ, maka selayaknya seseorang tidak meninggalkan zikir dengan pakai lisan gitu. Bal yazkuru bihima jami'an, tetapi tetap berzikir dengan keduanya, yaitu dengan hati dan dengan lisan, jami'an, secara bersamaan. Wa yaqsudu bihi wajhallahi ta'ala, dan dimaksudkan dengan zikir tadi itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qaddamna anil Fudail bin Iyad rahimahullahu taala an natruka al-amala li ajlin nas riya'an. Dan sungguh telah terdahulu ucapan dari seorang ulama namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Di bab sebelumnya itu sudah disebutkan perkataan beliau, itu tarkul amal li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amal karena sebab manusia itu riya, tetapi beramal karena sebab manusia dikatakan syirik. Nah, kita kan umumnya beramal karena sebab manusia dikatakan riya, kan begitu. Tapi beliau lebih dari itu. Meninggalkan amal, tidak beramal karena sebab manusia dikatakan riya. Tetapi ketika beramal ada unsur karena sebab manusia dikatakan syirik. Ya. Jadi lebih berat begitu. Kira-kira riya dengan syirik lebih berat mana? Syirik. Meskipun riya itu dikatakan syirkul asghar, kan begitu. Syirik yang kecil. Kenapa kecil? Karena ketika beramal dia menyertakan sesuatu yang lain gitu, yaitu unsur manusia. Jadi menduakan Allah sebetulnya. Sementara syirik yang besar itu jelas-jelas dia menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, tarkul amal li ajlin nasi riya wal amalu li ajlin nas syirkun. Jadi meninggalkan amal karena sebab manusia adalah riya, tetapi beramal karena sebab manusia itu adalah syirik. Wal ikhlasu ayyuwafiakallahu minhuma. Sementara ikhlas itu adalah bahwa Allah menyelamatkan engkau dari keduanya, dari riya maupun dari syirik tadi itu. Artinya bahwa ketika kita beramal, ya sudahlah, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis kajian seperti ini juga kita niatkan ikhlas semata-mata karena Allah gitu. Bukan karena orang atau karena ingin ini orang baik hadir di majelis taklim malam Jumat gitu. Ingin dilihat orang, jangan. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu keluar dari rumah yang kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian warawaina fi sahihil Bukhari wal Muslim radhiyallahu anhuma anil Aisyah radhiyallahu anha qalat
Telah kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, nazalat hadhil ayah, turun ayat ini, yaitu ayat di surat Al-Isra ayat 110, yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tajhar bisolatika wala tukhaffit biha, dan jangan engkau jaharkan, keraskan dengan salatmu itu, dan jangan engkau rendahkan dengan salat itu, maksudnya suaranya ketika membaca ayat Al-Quran gitu. Beliau mengatakan, Siti Aisyah mengatakan, nazalat hadhil ayah fi doa, tentang doa. Jadi kalau ada orang yang beranggapan jangan zikir keras-keras begitu, ya, dengan memakai dalil dari ayat ini, ternyata turun ayat ini terkait dengan sholat atau terkait dengan bacaan di dalam sholat begitu. Dan kalau kita baca dalam keterangan tafsir, ya, kita baca di dalam tafsir Sahih Tafsir kaitan dengan ayat ini, ternyata asbabun nuzulnya memang adalah kejadian di masa Rasul, itu beliau ketika ada di Mekah. Dalam kitab ini disebutkan, jadi wala tajhar bi salatika wala tukhaffit biha, ay la tajhar ya Muhammad, maksudnya adalah jangan engkau keraskan wahai Muhammad bi qiraatika fi shalah, dengan bacaanmu di dalam salat. Fayasma'uka al musyrikuna, maka orang-orang musyrik akan mendengar bacaanmu itu. Fayasubul Quran wa man anjalahu, maka mereka akan mencaci maki Al-Quran, menghinakan Al-Quran dan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tusiru bi qiraatika bihaisu la tasma'u man khalfaka, dan jangan engkau sirkan, rendahkan bacaanmu itu sehingga tidak akan bisa mendengar orang di belakangmu itu. Jadi Rasul SAW diperintahkan ketika sholat itu membaca bacaan dengan bacaan yang tidak terlalu keras, tidak juga terlalu ringan. Ringan di situ maknanya secara pelan, dan mungkin hanya kita yang mendengarkan gitu. Jadi diupayakan ketika kita membaca qiraah di dalam Al-Quran, di dalam bacaan sholat begitu, itu dengan bacaan yang bisa didengarkan paling tidak minimal oleh telinga kita sendiri. Syukur-syukur ketika kita baca kemudian orang lain mendengarkan gitu, apalagi ketika bacaan di waktu malam, sholat tahajud gitu. Nanti kita akan ketemu riwayat di kitab ini disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW lewat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan beliau ketika sholat malam itu mengeraskan bacaan gitu. Ketika ditanya kepada Sayyidina Umar itu, maka beliau katakan supaya mengusir setan dan membangunkan orang supaya ikut tahajud. Tapi begitu lewat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika sholat malam, beliau agak meringankan atau merendahkan bacaan. Ketika ditanya kenapa engkau merendahkan bacaan, maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, zat yang aku bermaksud untuk bermunajat kepadanya bukan zat yang tuli, tidak bisa mendengar, sehingga kemudian direndahkan bacaannya gitu. Nah, dua-duanya bagus gitu, dua-duanya baik, karena masing-masing punya kelebihan. Tetapi kalau dibanding-banding tentu yang orang mengeraskan bacaan tadi itu bisa jadi lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena bisa memperdengarkan bacaan itu kepada orang lain, termasuk juga kemudian bisa membangunkan orang gitu. Nah, itu memang dianjurkan ya bagi kita untuk mengeraskan bacaan, menjaharkan gitu, terutama bacaan ayat suci Al-Quran di dalam sholat, terutama di sholat malam. Dan kita alhamdulillah di bacaan bacaan ratib kemudian maulid, ya kita keraskan bacaan kita.
Karena saudara kita dari yang mazhab yang lain mengatakan itu tidak ada contohnya. Ya, tetapi bagi kita ya cukup kita mengikuti para ulama kita yang sudah memberikan teladan ketika membaca roti, membaca maulid atau zikir-zikir yang lain itu dengan suara yang dijaharkan, dikeraskan. Termasuk ketika misalnya ba'da sholat gitu, sholat 5 waktu. Maka ya kita dibiasakan untuk kemudian mengeraskan atau menjaharkan bacaan zikir kita. Faslun wallahu a'lam.